Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Fatir Arjasdo, NIM 06121182025010 dari program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi dari mata kuliah Pancasila yang berjudul Konsep Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Baiklah, kita lanjut ke materinya. Baiklah, pada poin pertama ini yaitu Pancasila dalam arus sejarah. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila dalam arus sejarah? Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituen yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Pada awal era reformasi 1998, muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru, sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataraan P4 yang syarat dengan nuansa doktrin yang memihak pada rezim yang berkuasa pada masa waktu itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya mengenai konsep Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Ada 3 poin, yaitu poin pertama, periode pengusulan Pancasila. Cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan, sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. Baik, saya lanjut ke poin yang kedua, yaitu periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai dengan 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila yang berisikan sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, lanjut ke poin yang ketiga, yaitu periode pengesahan Pancasila. Pada 12 Agustus 1945, ketika itu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widioningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Ternyata pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945 juga Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman kembali ke Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok muda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini, nomor 71 Jakarta. Akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari dan diketik oleh Sayuti Melik. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI sidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka.
Adapun putusan-putusan yang dihasilkan adalah: 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara atau disebut dengan UUD 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI. Baiklah, saya lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pada pembahasan ini terdapat 5 poin. Langsung saja saya bacakan untuk poin pertama, yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Apa sih Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia? Setiap bangsa yang ada di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak lama. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, serta menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Apa sih pengertian dari Pancasila sebagai jiwa bangsa? Baiklah, Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Dan yang kelima, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan materi dari konsep Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.